saya. Seperti itu. Nah, justru ini yang pertanyaan besar saya. Ini kan dua satu Ikanot ini kan lebih kepada alumni teknologi kan lebih kepada akademisi. Yang kami untuk kita sendiri kan lebih kepada profesi. Ini apakah bisa dijadikan satu atau memang harus seiring sejalan? Ikanot Undip ini tidak hanya akademisi tapi juga profesi. Kita di Ikanot ini banyak juga yang menjadi akademisi, jadi dosen. Malah murid kita, saya kaget juga sudah ada yang notaris Jakarta kan. Iya. Nah, tapi juga kita profesi karena kita juga selaku PPAT notaris, ya. Nah, kita menginduk. Jadi induk ini boleh saja mau ke Ikanot Undip bagi alumni Undip, yang alumni UI ke Ikanot UI, yang di Unpad boleh. Bahkan sekarang sudah menyebar kan alumni dari kenotariatan ini. Nah, semakin banyak yang membantu program pemerintah, ini semakin baik. Jadi seperti itu. Jadi kita jangan kayak seperti kebakaran jenggot. Wah, ini kok program ini kok diambil? Nggak ada yang diambil. Karena ini kita membantu program pemerintah. Dan tadi dari ketua pelaksana, ya, juga sekum dari Ikanot, sangat disupport oleh BPN, oleh ATR. Nah, ini saya kira hal yang sangat baik. Nah, tanggapannya gimana nih? Setelah yang mendengarkan. Ini kan ada, ya, mohon klarifikasi kalau salah. Ada yang merasa tidak senang dengan kehadirannya Pak Menteri rencananya ya ke acara kemarin. Bahkan ada upaya-upayanya, tanggapannya gimana Pak? Adanya indikasi seperti itu. Jadi begini, saya juga merasakan bahwa seolah-olah PPI-IPAT ini merasa tersaingi dengan Ikanot. Jadi seolah-olah seperti Ikanot ini mensabotase program mereka. Padahal tidak. Sebetulnya kalau PPI-IPAT ingin mensosialisasikan silakan saja. Tapi sampai saat ini pun begitu program itu ada, PPI-IPAT belum pernah melaksanakannya. Maka di acara halal bihalal di Ikanot Undip yang kemarin itu Sekum dan ketumnya berinisiatif untuk menyampaikan pesan pemerintah kepada masyarakat melalui organisasi Ikanot Undip tadi. Tapi ada oknum yang menyatakan ini sabotase, seolah-olah mengalihkan, menyaingi acara kongresnya. Tidak. Kita tidak pernah menyaingin itu. Seperti disampaikan Pak Sapran tadi, bahwa penyampaian sosialisasi ke program pemerintah itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Boleh organisasi, boleh perbankan, LSM, dan semuanya. Kok tiba-tiba ada oknum menyatakan kita sabotase? Itu yang kurang bijak sebagai seorang pemimpin. Saya rasa saya jelaskan bahwa sini tidak ada sabotase dan tidak ada menggunakan fasilitas PPI-IPAT. Kan akibatnya kan anggota di lapangan jadi tidak merasa nyaman, terutama khususnya alumni dari UNI. Ya. Ya, makanya itu saya bilang kepada yang menyatakan itu, dia yang bertanggung jawab untuk menjelaskannya itu. Jadi nanti kalau selain daripada Ikanot Undip menyampaikan sosialisasi ini, bagaimana nanti Ikanot Unpad, Iluni, UI, apakah akan diperlakukan sama seperti begitu? Jadi semua organisasi bisa. Itu memang program untuk masyarakat kok. Sebetulnya sertifikat elektronik bukan ditujukan untuk PPAT, tetapi kepada masyarakat agar mereka tahu. Kita ini kan hanya sebagai kepanjangan tangan untuk melaksanakan itu. Jadi makanya saya bilang kalau dia merasa tersaingin itu saya rasa cukup kurang bijaksana ya. Tidak bijaksana itu. Apakah karena saya punya ini ketum Ikanot itu adalah sekumnya PPI-IPAT? Saya rasa itu tidak bisa dicampur adukan. Karena itu tidak bisa campur adukan antara sekum di PPI-IPAT dan dia sebagai ketum di Ikanot Undip. Tidak bisa dicampurkan. Karena bagaimanapun organisasi Ikanot Undip, dia harus berjalan maju. Karena dia punya anggota, boleh dikatakan 90% adalah notaris dan PPAT. Dengan penyampaian ini kepada anggotanya, maka anggotanya nanti bisa menyebarkan kepada masyarakat yang ada di sekelilingnya. Itu saya rasa penjelasan dari saya. Bang Sapran, untuk menenangkan teman-teman atau anggota Ikanot Undip di lapangan kan rasanya dengan adanya statement ini bahkan sudah menyebar kemana-mana. Apa yang ingin Bang Sapran sampaikan untuk meredam ini? Nggak resahnya gimana? Coba diperjelas. Karena kan ini ada tadi kan sabotase lah, ada
ada penggagalan dan sebagainya, Pak. Maksudnya penggagalan? Menggagakan hadirnya Pak Menteri datang ke acara dan sebagainya lah. Kalau kita bertikat baik aja, dengan kemarin acara sudah sangat sukses saya lihat ya. Kalau Pak Menteri, kita zaman saya juga susah, karena Pak Menteri ini kan acaranya bisa last minute ya. Jadi beliau banyak sekali rapat-rapat. Kayak kemarin saya lihat dia di Menko Polhukam, di Perhubungan, mungkin yang lain-lain. Kita nggak bisa cegah itu juga ya. Nah, tapi beliau dengan adanya kemarin juga acara di GBK, wah ini sangat luar biasa sekali saya bilang kan. Jadi secara fisik Pak Menteri boleh nggak hadir, tapi ada sekjen. Saya kira itu sudah sangat luar biasa ya. Jadi seperti itu. Nah, dari Bu Ketum gimana menyikapinya nih? Kan anggota bahkan saja disampaikan 90% adalah notaris dan sebar se-Indonesia. Iya. WA, adanya statement itu menyangkut meredam. Dijelas ini biar mana atau gimana? Tentu saja kalau saya yakin ya, apabila teman-teman notaris atau PPAT pasti sudah paham mengenai kondisi-kondisi tersebut. Dan untuk adik-adik kelas ya, untuk adik-adik kita semoga juga berpikiran secara jernih dan cerdas untuk menyikapinya, karena tidak ada suatu aturan pun yang kita langgar untuk mensosialisasi. Jadi nggak usah takut ada intimidasi dan lain sebagainya, kecuali kalau ada pelanggaran hukum. Nah itu boleh takut. Kalau kita on the track sesuai dengan hukum yang berlaku hidup di Indonesia ini, nggak usah ada yang takut gitu. Tapi benar nggak sih, Pak? Saya dapat kabar sebagai sekretaris umum PPIPA dari diberhentikan dari SC. Diberhentikan sebagai SC karena saya tidak mengikuti rapat, karena pada waktu itu saya terus terang sibuk dan fokus untuk acara Ikanot Undip, dan saya kan sudah apa namanya ya, memang kalau rapatnya hampir seminggu 3 kali dan malam hari, tentu saya agak keberatan, karena kan juga saya kan cuma pengawas ya, bukan OC, bukan ketua pelaksana. Jadi hal tersebut semoga juga nanti ketum-ketum selanjutnya mengetahui kondisi-kondisinya, bahwa kita juga mempunyai pekerjaan. Kita ini adalah pelayan masyarakat. Kita tidak bisa juga full di organisasi, tapi akhirnya tidak menjalankan kewajiban kita sebagai notaris PPAT yang 24 jam waktu kerjanya, yang harus melayani masyarakat. Jadi tugas utama kita juga jangan sampai ditinggalkan.